Bapak Ibu, dalam beberapa akhir pekan ini kita melihat ada narasi kekuatan asing kembali digaungkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto dalam merespons sejumlah isu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin 2 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menuding adanya kelompok yang kerap mengkritik pemerintah dan dikendalikan oleh kelompok asing. Prabowo juga menantang pihak-pihak yang tidak suka dengan kebijakannya untuk bertarung secara politik dalam pemilu 2029. Kata bertarung 2029 ini ditujukan secara spesifik kepada pihak-pihak yang dinilai kebelet berkuasa menggunakan cara-cara destruktif, seperti menggelar demonstrasi anarkis yang mengganggu stabilitas negara dan agenda pembangunan. Benarkah demikian? Apakah Prabowo benar-benar anti kritik? Mari kita simak pandangan para narasumber kita yang malam hari ini telah hadir dalam diskusi kita tentang bagaimana dinamika politik awal tahun. Prabowo anti kritik malam hari ini yang akan disampaikan pandangan pertamanya oleh Yunda Husnul Maria. Disilakan Yunda, 20 menit. Katanya tadi Henry dulu. Mau Kanda Hendra? Enggak, Yunda aja dulu. Iya, Mohon ampun Yunda, jangan saya. ya disilakan Yunda. Tadi kan ngomongnya Henry dulu disuruh bicara. Oke, Iya, bismillahirrahmanirrahim. bisa saya Assalamualaikum tukang jana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Yunda. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ini saudara-saudara. Manggilnya apa sih kalau kita saudara-saudara nanti seperti ini? Kalau Kanda Yunda, saya sudah yang tua, kayak gitu kan? Iya, Nah, jadi Bapak Ibu ya Yunda bisa. Kang Jana itu waktu Peserta aja Mbak, para peserta aja Mbak. peserta, Ya peserta. para peserta kayak gitu kan. Saya juga biasanya nggak suka kalau disebut pengamat kayak gitu karena banyak pengamat politik nggak pernah kuliah ilmu politik. Nah, begini, mulai dari mana nih? Kan tadi kritik ya, apakah rezim PSGR ya sekarang harus dimasukkan juga GR-nya, enak aja dia sudah dibayar oleh rakyat tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi PSGR 2022 demokratiskah menuju atau sebetulnya menuju otoriter, apa yang harus dikontrol oleh warga. Jadi tidak hanya cuma sekedar bagaimana diksi-diksi bahasa-bahasa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Prabowo sebagai presiden di dalam konteks dia sebagai presiden. Dan kalau kita bicara tentang siapa yang mengkritisi, mengawal dari posisi dia sebagai presiden. Jadi kalau tadi dikatakan, oh ya mari bertarung, emang semuanya harus jadi political society? Kan di dalam masyarakat itu ada political society, partai politik, ada business society, ada civil society. Jadi nggak semua sih political society itu sedikit saja. Anggota parlemen juga sedikit, presidennya juga cuma satu, wakil presidennya juga cuma satu, kayak gitu ya. Nah, balik lagi sebetulnya saya mulainya biasanya tetap dengan kita tujuan bernegara apa sih? Ya. Kalau kita bahas tentang adil makmur di dalam konteks itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita berdaulat secara budaya, berdaulat secara politik, berdaulat secara wilayah, ekonomi, dan dignity sebagai bangsa. Nah, untuk mencari pemimpinnya suksesi. Tapi persoalan dengan pemilu-pemilu era reformasi, saya katakan dari 2014, 2009 sudah mulai sih, yang seringkali saya sebut the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Kemudian fabricated election di 2019 dan an electoral coup d'etat di 2024. Jadi rentetan dari model suksesinya, terus duduk menjadi presiden, terus tidak mau dikritik, ya sebetulnya kan bahasanya tidak mau dikritik, ya. Atau kalau dia mengkritik di bawah pasal-pasal, sama aja sih. Trump juga kayak gitu. Sekarang kan First Lady dan Trump sendiri lagi mau sue kayak gitu ya, komedian siapa itu Trevor Noah misalnya di dalam konteks itu. Cuma di dalam sistem di Amerika ya
warga masih bisa itu untuk yang namanya kenapa dia sebagai first amendment dari konstitusinya mereka lah. Kalau kita kan masih suka-suka saja, kita juga nggak percaya gitu, low trust kepada pengadilan di dalam konteks itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya kalau dalam demokrasi kritik adalah bagian yang biasa saja, kontrol warga negara kayak gitu ya. Jadi yang kita sebut civil and political liberties, kebebasan sipil dan kebebasan sosial masyarakat, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan menyatakan pendapat ya di dalam konteks itu. Pemimpin dia harus akuntabel, transparan di dalam konteks itu karena mencegah nanti otoritarianisme. Sehingga ini kalau kemudian parlemennya sendiri itu sudah tidak mampu melakukan fungsi kontrol, fungsi undang-undang dan fungsi budgeting, terutama fungsi kontrol, kan kemudian larinya ke masyarakat, civil society, non-parliamentary opposition, biasanya disebut seperti itu. Tapi kan kemarin aja kita pidato-pidato di rumahnya Said Didu aja sudah ditulis 50 tokoh oposisi kayak gitu. Saya selalu menempatkan diri saya sebagai akademisi kayak gitu, nggak pernah oposisi, orang lain mengatakan itu oposisi, akademisi kita punya ilmu ya kita sampaikan gitu sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, pengabdian masyarakat, pendidikan dan penelitian di dalam konteks itu. Jadi kalau presiden eksekutif tidak mendapatkan kontrol dari parlemen, tentu saja itu kontrol langsung masyarakat secara luas pasti akan mengontrolnya. Siapa pengkritiknya? Tentu saja media, akademisi, civil society, kelompok penekan, kelompok kepentingan untuk mempengaruhi opininya umum, dukungan maupun sebetulnya bisa saja menguasai kekuasaan. Nah, sekarang mulai dulu dari gimana sih substansinya. Rezim biasanya selalu klaim bahwa pengkritiknya tidak berdasar data. Kemudian kita dimasukkan sebagai hate speech. Padahal yang suka hate speech itu justru pejabatnya. Coba kita bayangkan pejabatnya kalau ngata-ngatain rakyatnya. Makanya dulu saya tantang itu ahli, siapa itu dari UNAS atau dari mana, di TV One. Saya katakan, pernah nggak kalian, kita ini akademisi, ya, meneliti bagaimana diksi bahasa yang disampaikan oleh para pejabat kepada rakyatnya. Jangan hanya rakyat kepada pejabatnya. Ya, dulu yang namanya ya kayak Rocky Gerung atau siapa kayak gitu ya, itu selalu dianalisis sampai berbusa-busa. Tapi pernah nggak sebagai akademisi, sebagai peneliti, kita meneliti bagaimana pejabat menghina rakyatnya? Contoh misalnya pada saat kita mengkritik tentang TKA, memang bisa warga negara Indonesia menggantikan TKA Cina. Itu penghinaan kepada rakyat. That's your job, sir. Untuk membuat lapangan kerja bangsa Indonesia, bukan bangsa Cina, bukan Vietnam, bukan dan lain-lain. Ya. Dan banyak sekali bahkan waktu itu saya waktu bicara, ada tuh presiden yang mengatakan kalau nggak ini saya dor kayak gitu ya. Tidak di dalam konteksnya langsung dikatakan hoax, inilah fitnah lah, nanti akan dua kata. Kalau saya biasanya tidak mau satu panel dengan PSI itu karena dia tidak bisa diajak bicara. Hanya dua kata saya yang dipakai ya untuk membela, mendukung Doro Bandarnya itu, yang Doronya itu. Satu hoax, yang kedua fitnah. Rezim ini selalu menggunakan itu hoax, yang kedua fitnah. Ya. Dulu sampai ada ibu-ibu yang karena dia share RUU Omnibus Ketenaga Kerjaan, Omnibus Cilaka, dia juga kemudian dipanggil polisi dan sebagainya seperti itu. Jadi menggunakan pasal-pasal, menggunakan yang namanya aparatus negara untuk membungkam. Apakah ini hanya di Indonesia? Enggak, di Amerika juga demikian. Walaupun itu cuma ancaman, tapi sebetulnya bisa saja kemudian awas loh, kayak gitu ya. Ini peringatan, warning kepada masyarakat. Apalagi kemudian nanti benar-benar kemudian menghadirkan aparatus negara dengan koersi, mobilisasi lewat buzzer, kekerasan, intimidasi dengan membawa pasal-pasal. Ya, ini juga persoalan. Makanya biasa saja dulu beberapa orang kami
ya di rezim sebelumnya ya dimasukkan penjara lah itu Saganda dan sebagainya. Sekarang sering saya bilang wah Saganda ini sudah jadi pararaton ini ya menulis apa yang ada di istana kayak gitu ya Prabowo dengan tapi ya nggak apa-apa lah namanya dia juga masing-masing kayak gitu ya saya mengambil posisi masing-masing. Peran leadership tentu saja kita balik lagi as a Muslim amanah tablik fatonah sidik fatonah kayak gitu ya. Komunikasi politik nanti saudara Henry mungkin bisa lebih menjelaskan lebih ini. Jadi politik bahasa yang digunakan oleh PS itu sangat suka menggunakan satu terminologi omon-omon. Ternyata itu hasil dari harus membayar ya konsultan ya. Omon-omon nama gemo itu ternyata hasil dari konsultan artinya bayar. Padahal omong-omong. Dan sekarang senang sekali omong-omong. Kenapa? Sudah pergi 40 lebih negara. Jadi di dalam konteks internasional itu udah 40 negara pergi. Dan Januari saja sudah 3 kali ya pergi di dalam konteks itu. Eksekutif itu to execute, bukan omon-omon. Parlemen yang omon-omon. Parlemen itu omong-omong. Parle itu bicara government bicara-bicara. Kemarin saya di Komisi 2 enggak ada yang di Golkar kayak gitu ya. Dari Depdagri mengatakan, oh undang-undang berapa jumlah undang-undang RUU yang dibikin oleh parlemen? Saya bilang seluruh dunia itu Pak, yang namanya RUU itu eksekutif. Bill-nya itu eksekutif, draft-nya itu eksekutif. 1-2 saja yang dari parlemen. Makanya parlemen itu dari bahasa Prancis parler, government, pemerintahan ngomong-ngomong. Anggota DPR yang tidak pernah ngomong, lah itu suruh balikin itu duitnya rakyat. Ya, tugasnya adalah to articulate, to aggregate kepentingan rakyat. Tapi pilihan-pilihan bahasa yang berkali-kali dipakai itu dasmu. Ini apa maksudnya? Ya. Kemudian kalau dari mulai pembentukan kabinet gemuk ya semua emang gemuk, big government istilahnya dalam konteks itu, padahal desentralisasi itu mengurangi yang negara pusatnya, slim government, tapi kan big government ada 100 berapa pimpinan ya di kabinet dan lembaga-lembaga yang ada. Nah, bahkan ada pakai dalam pidatonya kalau tidak ada wartawan dasmu, sorry ye kayak gitu. Ini sebetulnya salah satu dari persoalan kader-kader partai politik itu adalah kemampuan komunikasi politiknya. Bagaimana bicara dengan empati, simpati, itu sangat penting. Jangan pilihan-pilihan diksinya itu justru menyakiti rakyat di dalam konteks itu. Ada orang-orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, ya terlalu besar, saya tidak peduli. Nah, padahal kita membayar presiden, itu dia harus peduli. Gestur dan mimik itu juga dianggap tidak pantas. Padahal di depan kan engarso suntulodo, mestinya di depan itu memberikan contoh. Nah, jadi kalau kita lihat, selalu dikatakan, oh kritik, yang kemudian tadi dikatakan apa? Eha mengatakan, anarkis demonstrasi. Sebetulnya yang anarkis siapa sih? Bukannya polisi. Rakyat mak-mak itu kalau demonstrasi kan sekarang kan nggak ada demonstrasi sampai vandalisme berat kayak Mei 98 waktu itu di dalam konteks itu. Ya, jadi para pengkritik ya yang bukan pendukung Solo mencoba untuk menjaga posisi PS hari ini ya. Ini juga menarik kalau tadi salah satu dilihat gimana sih ada yang jaga PS. Sebetulnya dia kepingin mengkritik, tapi takut kalau kemudian PS jatuh, kemudian pengkritik ini menjadi satu bergabung dengan kepentingan rezim Solo dan kroniknya tentu saja. Ya. Nah, tapi di antara kita kadang-kadang memang why we choose comfortable with lies and uncomfortable with truth. Ini juga jadi masalah kita. Kita kadang-kadang ya udahlah. Kita comfortable aja dengan orang pembohong, dengan orang ini dibandingkan kebenaran di dalam konteks itu. Atau bahasa yang selalu dipakai, mengkritik dengan data, mengkritik dengan sopan santun. Kayak apa sih? Anda berkuasa dengan sopan santun enggak? Itulah.
ya, taat kepada aturan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan semua undang-undang enggak kayak gitu ya. Tapi kalau kemudian kita mengkritik dan terus-menerus mengkritik, maka kita harus siap dikeluarkan pasal-pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang penghinaan pada presiden, atau selalu dikatakan fitnah, hoax, dan sebagainya. Nah, saya masuk kepada apa sih yang harus dikritik dari rezim PSGR? Tentu saja dia masih carry over, ya, satu dasawarsa rezim Joko Widodo, ya, sampai 2025-2026 yang sekarang ini. Kalau kita lihat masalah politik internasional, sekarang presidennya jadi diplomat sendiri. Nanti Ibu Dubes, di sini ada Ibu Dubes ini, Ibu Yuli, bisa bicara apa yang terjadi dengan United Nations, BRICS, dan BOP, ya. Bagaimana juga sekarang itu di dalam konteks lagi ramai dengan dokumen Epstein, dengan the crumbling colossus of American Empire. Kalau saya kejatuhan semuanya ini dengan rentetan semuanya. Tapi kita justru berada di satu meja dengan Trump. Dan kalau baca charternya, astagfirullahaladzim, semuanya tergantung pada satu orang namanya Trump itu. Ya, baca semua itu yang namanya charternya BOP yang ada. Apalagi kita disuruh bayar 1 miliar, ya, sekitar 16,8 triliun lah. Sementara ada anak-anak SD, anak kita yang kemudian bunuh diri. Nah, di politik domestik apa saja ada social development policies, economic policies, makroekonomik, isu polisi yang hari ini katanya akan direformasi. Kira-kira kita mampu enggak? Karena sebetulnya mereka masih punya visi menjaga wakil presiden sampai 2029. Wallahu alam dalam konteks itu. Isu tambang, isu so what? Demokrasi liberal atau Pancasila sebetulnya kita. Majority rule, why people tadi itu ya. Politik luar negeri tadi ya. Kita ini posisinya sekarang di mana? Non-blok, tapi ikut BRICS, sekarang ikut BOP, presiden bertindak langsung sebagai diplomat, ya, 44 negara yang dia sudah datengin, ya. Pidato, dia senang pidato-pidato di semua. Ya memang kita lebih suka, ya, presiden kita lebih bisa bicara lah dibandingkan 10 tahun terakhir. Baik bicara dengan negara sahabat maupun di United Nations, ya, bilateral, unilateral, multilateral, dan sebagainya itu. Ya, dibandingkan dulu. Dulu kan come to invest in my country. Tapi yang paling shocking yang hari ini adalah kenapa kemudian Indonesia juga duduk menjadi anggota. Kalau pendukungnya akan selalu mengatakan itu strategi, Bu Kusnul. Beliau kan ahli strategi. Saya paling inilah ahli strategi apa? Kan kita harus tahu dong value apa kita berada di situ. Ya. Saat pidato waktu itu mahasiswa saya suruh mengkritisi bagaimana pidatonya di UNGA, ya, General Assembly-nya United Nations. Ya. Itu satu hal yang tidak disampaikan. Terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah membantu Palestina dari itu rumah sakit Indonesia di Gaza sampai semuanya sampai hari ini. Ya. Sementara Raja Jordan bicara terima kasih kepada rakyat Jordan yang membantu orang-orang Palestina, warga Palestina. Nah, di sini juga menarik di dalam konteks itu. Kalau kita pelajari Gaza dari mulai dulu Nakba, UN Resolution, sampai Oslo Accord, sampai yang terakhir-terakhir. Kenapa kita duduk? Itu menurut saya itu the most insulting kepada perjuangan dari para pendiri bangsa kita dulu. Nah, saya nggak tahu kalau kemudian itu dianggap itu adalah strategi kayak gitu ya. Jadi statement-statement yang kemudian duduk, sebetulnya kan gara-gara statement kalimat itu, pidato di UNGA itu kemudian digunakan oleh Netanyahu dan digunakan oleh Trump di dalam konteks itu, yang akhirnya kemudian masuk. Ya. Seringkali kalau kemudian itu, oh iya kita nggak bisa lagi nih, bisa kalau kita mau nggak usah masuk, nggak usah jadi anggota, kecuali orang Palestinanya juga ikut di dalamnya, sementara Palestinanya tidak ikut di dalamnya. Ya. Nah ini juga menjadi persoalan kita hari ini. Bagaimana pada saat yang namanya anggaran pendidikan itu cuma pendidikan SD, SMP, SMA ya, cuma 38 triliun untuk kita bayar
bayarin Trump kayak gitu kan. Semuanya itu Trump, ketuanya Trump. Suka-suka Trump aja. Itu sampai 16,7 triliun atau 17 triliun dalam konteks ini. Nah, ini juga menjadi persoalan kita hari ini. What can I do? Gimana kita bisa mengkritisi? Muhammadiyah sudah bikin statementnya ya di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam konteks posisi global hari ini, posisi kita tentang non-blok itu seperti apa? Bahwa hari ini kita tidak bisa, misalnya dulu 10 tahun terakhir poros Jakarta-Beijing, sekarang ya juga masih ada poros Jakarta-Solo-Beijing, karena sebagian dari sisa-sisa rezim yang lalu masih berada di kabinet Prabowo di dalam konteks itu. Bisa nggak Prabowo waktu kita kritik, oh saya diatur oleh Joko Widodo? Sebetulnya bukan diatur, tapi kekuatan dari kelompok poros Solo itu masih kuat. Bahkan polisi itu dianggap sampai 70-80% itu masih mendukung Solo. Ya, kalau kita lihat Kapolrinya, sejauh mana misalnya tuntutan masyarakat yang mendukung luar biasa sampai turun ke jalan meminta Kapolri diturunkan karena dari mulai ojol meninggal, kemudian mahasiswa, ada 2 mahasiswa yang ketemu tinggal kerangkanya dan sebagainya seperti itu. Violence yang dilakukan oleh polisi dari KM 50 ya, Sambo KM 50 dan seterusnya sampai narkoba dan sebagainya itu. Di mana posisinya Presiden? Nah, reformasi ini kita harapkan ke sana di dalam konteks itu. Jadi kalau pembangunan sosial pendidikan tadi ya, yang anak-anak sudah bunuh diri, saya nggak tahu ini nanti ibu dibunuh anak dibunuh suami kakak kelas mahasiswa membunuh adik kelas mahasiswa. Sedang ada apa sebetulnya negeri kita dalam konteks itu ya? Kekerasan terhadap perempuan, terhadap migrant workers kita, lingkungan hidup, penyandang cacat, HAM ya, dalam konteks itu. Tapi hari ini quick win-nya dianggapnya MBG, MSG atau MBG, saya bilang MSG aja deh, makan siang gratis tapi kemudian makan bergizi gratis kayak gitu. 270-an triliun sendiri anggaran yang diserap oleh MBG. Yang kemudian itu juga secara birokrasi dan sebagainya, cara pandangnya sebatas proyek saja. Nah, hal-hal seperti ini bisa nggak Presiden to execute, membereskan? Tapi itu sebetulnya proyek yang kita sebut sebagai quick win-nya PS kayak gitu. Saya mendengarkan mereka yang sudah jadi pejabat MBG aja, aduh sabar dengerin gitu. That's not the issue. Isunya adalah tidak hanya cuma berapa orang yang dipekerjakan, tapi Anda harus lihat bagaimana prioritasnya guru honorer guru itu berapa, sopir MBG itu berapa. Guru honorer 300.000, sopir MBG 3 juta. Ini keadilan seperti apa yang dibangun? Terus kemudian pidato juga, miskin tapi bahagia sampai saya terharu. Really? Pejabat sebetulnya komunikasi politiknya seperti itu, tidak punya empati dan tidak punya simpati. Kalau rakyatnya mengatakan saya miskin tapi bahagia, that's fine. Tapi kalau negara, presiden yang dititipi uang rakyat, APBN berapa ribu triliun setiap tahun, terus mengatakan biarkan rakyat miskin tapi dia bahagia, walaupun dia mengutip katanya hasil survei yang mengatakan demikian. Nah, ini juga menjadi persoalan kita hari ini. Pembangunan ekonomi, migrant workers, bagaimana negara hadir. Industri agriculture, sedikit tentang ekstrativisme resources. Ya. Apa yang terjadi di Sumatera? Itu kan sebetulnya di dalam konteks dampak dari kebijakan yang ya, ekstrativisme resources, hutan-hutan yang di. Tapi kenapa tidak berani yang namanya menyelesaikan? Apakah juga terlibat? Sejauh mana sebetulnya kepemilikan tanah-tanah itu, land grabbing itu, ya, tidak hanya cuma resource grabbing, land grabbing itu masih terjadi zaman kolonialisme sampai sekarang. Ya, dampaknya terhadap konflik agraria banyak nggak? Ternyata banyak. Wajah krisis agraria di Indonesia itu ketimpangan dan kemiskinan strukturalnya luar biasa. Di beberapa kita di
Muhammadiyah itu ada studi-studi yang dilakukan gitu ya. Ada depetanisasi, deruralisasi, agrarianisasi, konflik warga. Itu banyak sekali, 15 konflik di 42 desa, 4 perusahaan kelapa sawit di 25 desa, kriminalisasi pejuang lingkungan. Jadi pejuang lingkungan artinya dia mengkritik pejuang lingkungan 34 orang. Nah ini memang data tahun sebelumnya. Tapi apakah PS punya prioritas untuk menyelesaikan yang disebut land grabbing itu? Malahan yang terakhir kemarin, atau tadi ya saya baru baca bagaimana kemudian tanah dari rakyat yang transmigran itu juga kemudian mau diambil kembali. Ya. Dan biasanya yang namanya konflik agraria ini membawa aparatus negara. Seperti dulu kasus Mesuji, kasus yang lain-lain di dalam konteks itu sampai hari ini tidak pernah selesai. Ya. Nah, yang lebih shocking lagi, berapa waktu lalu saya ke ke Maluku Utara. Dari sejak awal IKN belum dibangun, saya bilang semua daerah yang disebut ekstrativisme resources, urban industrial, itu akan muncul yang namanya pekerja seks komersial. Dan itu studi yang dilakukan oleh Eko dari IPB dan dari Muhammadiyah itu di Halmahera Tengah, itu tingkat kenaikan yang namanya HIV AIDS dan pekerja seks komersial tinggi. Tapi waktu saya pergi ke Timika, ke Tembagapura, Grasberg, Isberg di Papua, sama juga. Ya, setiap hari itu ada sekitar 5 orang yang kena HIV/AIDS masuk ke rumah sakit Caritas di Timika. Jadi kalau kita lihat bagaimana persoalan-persoalan ekstrativisme resources dengan kemiskinan itu membayangi wilayah yang kaya sawit, batu bara, dan lainnya. Sedikit lagi ya, quick win-nya tadi makan siang, carry over sebelumnya, ya, pinjol, judol, kebutuhan hidup masih menjadi ini. Nah, jadi isu polisi ini menjadi penting sekali. Ya, jangan dibiarkan, jangan serahkan demokrasi kepada polisi, karena polisi itu punya kitab KUHP, pasal-pasal, dan dia juga punya senjata. Itu nggak boleh, karena so far polisi dia to serve kepentingan para bandar dibandingkan kepentingan rakyat. Jadi gimana kita rebut tafsir negara Pancasila? Kalau kekuatan politik apa? Kekuatan agama. Sekarang juga agama dikasih tambang. Bagaimana itu? Gimana kemudian mengkritik kalau kemudian sudah punya tambang? Walaupun katanya, oh ya nanti kalau nggak dapat dikembalikan. Kayak gitu. Nah ini jadi menarik juga. Kemudian kekuatan biasanya rezim ini menggunakan lembaga survei. Nah ini hati-hati dengan lembaga survei ini. Karena terakhir tadi saya baca saya dikirimin ada hasil survei 79% puas ya. Ya silakan aja puas. Digunakan apakah ini untuk plebisit demokrasi ataukah di dalam kerangka yang saya sebut sebagai penggiringan opini. Kekuatan akademik bagaimana? Ya ini ya yang mau jadi pengamat kayak gitu ya di dalam konteks itu ya dengan segala macamnya. Parpol tidak berfungsi sehingga ini. Jadi ada sistem jahat dunia dikapling-kapling. Kita kemudian anak-anak kita pendidikan itu sejak Rothschild ya dia membangun bagaimana ultramodern slavery society, perbudakan modern yang dijadikan buruh-buruh multinational corporation dan seterusnya. Ini panjang. Jadi penutup gimana? Kalau ketidakadilan terus-menerus ada, dia akan menghancurkan negeri ini. Dibandingkan sebetulnya kekuatan musuh dari luar. Ya, ketidakadilan, pemimpin yang nggak mau tahu, tidak mau dikritik. Padahal mengkritik itu adalah bagian penting di dalam konteks mengontrol pemerintah yang dibayari oleh uang rakyat pemerintah. Nah, cuma sayangnya presiden kita ini kan dulu cita-citanya jadi presiden. Jadi sudah tercapai, alhamdulillah kayak gitu. Penggunaan terminologi bahasa yang diksi-diksi yang itu justru menghina rakyat, menyakiti hati rakyat, mestinya itu yang dilakukan sebetulnya di dalam konteks kaderisasi itu salah satu yang penting, wajib ain ini posisinya adalah kemampuan komunikasi politik, pemilihan diksi dan
bahasa-bahasa yang dilakukan. Jadi menjadi pemimpin kalau nggak pakai tauhid, ya begitu. Ya, jadi kita menginginkan pemimpin yang bertauhid. Dengan tauhid itu kita ingat gitu, karena semuanya nanti akan dihisab. Ya, selama pemimpin pegang tauhid dengan lebih memperhatikan what type of person, ya, with your principle, dengan prinsip dan standar value, justice dan right dan tidak zalim, itu menjadi sangat penting di dalam konteks kita hari ini. Apalagi di dalam global politics, perseteruan peradaban Judo-Kristen versus Islam yang terus-menerus ada. Coba kalau isinya tokoh-tokoh Muslim di daftar Einstein yang pedophile, yang seperti itu, pedophile atau dengan child pedophile, karena dengan anak-anak baik laki maupun perempuan kayak gitu ya. Sehingga kita manusia memang akan selalu melakukan kesalahan. Kritik adalah early warning bagi pemimpin untuk selamat di dunia akhirat. Nah, siapa yang harus ini di Ali Imran 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang mau menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita sebagai pengkritik, niatilah ibadah, niatilah dengan itu. Dan doa saya selalu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tinaba wa arinal batila batila warzuqnat istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Dengan seperti itu sebetulnya Anda nggak usah takut mengkritik dan sebagainya. Dan kalau Anda jadi pejabat pemimpin, tidak usah takut kalau dikritik, karena itu sebetulnya menjauhkan kita dari api neraka. Saya pikir itu. Terima kasih. Kalau salah mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Husnus Maria, ini membuka pandangan kita Bapak Ibu yang terhormat ini tentang bagaimana kemampuan pejabat dan pemimpin kita dalam berkomunikasi politik ya, baik dari gestur, mimik, diksi yang dirasa kurang bersimpati terhadap kondisi masalah baik internasional maupun domestik di Indonesia.